أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah saya akan menyampaikan buku ini secara ringkas tentang tafsir fi zilal Quran, di bawah naungan Al-Quran, surah Al-An'am, surah Al-Ala, Al-A'raf 137, jilid 4, yang ditulis oleh Said Qutb. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, inilah tafsir. Buku ini ditulis oleh Said Qutb untuk panduan, untuk kita punya rujukan lah. Hifz Al-Quran, iaitu saya akan menceritakan tentang permulaan surah Al-An'am. Surah dalam dia menyebut tentang permulaan surah Al-An'am. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamma 'indah thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wal ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sadaqallahul azim. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Satu, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematian kamu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, dan dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Okey. Yang kedua, dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan, serta mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Dalam tafsir ini, 3 sentuhan agung. Okay, ada 3 sentuhan agung. Ini adalah sentuhan agung terhadap realitas yang besar, dan ayunan langkah yang mantap di awal surah Al-An'am ini. Dalam surah Al-An'am ini dia ada yang ayat pertama kan, apa yang dibuat? Ia menggariskan satu kaedah umum bagi topik surah ini dan bagi hakikat akhir ini. Contoh ayat ini. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Al-An'am ayat yang pertama. Tuan-tuan dan puan, ini adalah sentuhan pertama, diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan penyucian. Alhamdulillah ini adalah satu kalimah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Penyucian bagi Allah, suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu diikuti dengan pengakuan atas keberkahan, atas keberkatan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan puji-pujian, puja-puji, memuja dan memuji terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan yang tampak jelas dalam penciptanya. Dengan demikian bersambunglah antara status uluhiyah yang dipuji itu dengan karakteristik pertamanya, yaitu penciptaan. Subhanallah. Penciptaan ini dideskripsikan dalam bidang wujud yang paling besar, yaitu penciptaan langit dan bumi.
Allah telah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Kemudian dalam fenomena terbesar yang lahir dari penciptaan langit dan bumi sesuai dengan pengaturan ilahi, yaitu kegelapan dan cahaya. Tuan-tuan dan puan, di bumi kita melihat ada gelap dan ada cahaya. Ia adalah sentuhan agung yang mencakup benda-benda besar dalam semesta yang terlihat, serta jarak yang amat jauh antara benda-benda itu. Juga fenomena yang timbul dari berputarnya planet-planet ini. Planet-planet ini berputar, tuan-tuan, berpusing-pusing, beredar pada orbitnya. Maka anda akan merasakan keanehan yang sangat. Pasalnya, anda mendapati orang yang melihat semua ciptaan besar ini, yang menunjukkan keagungan Allah sang penciptanya, yaitu Allah SWT, dan keagungan dan pengaturan Allah SWT, namun mereka sama-sama sekali tidak beriman kepada Allah. Itu satu yang pelik. Kamu lihat bumi ini berputar dan rasa ada angin, tuan-tuan dan puan, tapi orang dan kita tahu bahawa ada yang menciptanya. Tapi orang-orang kafir, dia tidak mau juga beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak memberikan pujian kepadanya. Bahkan mereka menciptakan, bahkan orang-orang kafir ini mencipta lagi sesuatu untuk menyekutukan Allah. Dia samakan Allah itu dengan yang dicipta bagi Allah, dan mereka letakkannya sejajar, sama taraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Alangkah paradoksnya kedua hal ini. Ya, ini antara tanda-tanda yang demikian gemblangnya. Gamblang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati manusia yang kering kontang. Ini menunjukkan, ini sebenarnya wujud daripada hati manusia yang kering kontang. Ini dalam lanjutan, ini sebenarnya dalam fi zilal Qur'anah, disebut fi zilal Al-Quran oleh Sayyid Qutb. Hati yang tidak bergetar dan tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyaksikan semua itu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam ayat yang pertama ini kita telah tahu tentang Allah itu Maha Suci dan wajibnya dipuja dan dipuji. Dan juga kita tahu di situ bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menciptakan gelap dan terang dan telah disaksikan. Tapi namun orang-orang kafir tidak juga mahu mengakui bahawa Allah itulah Tuhan yang menciptakan segalanya. Allahu Akbar. Jadi saya rasa itu sudah